Hola Diablos, kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue, setelan cuek baru malu. Apa sih anjing? Oh, nggak expect. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Ben iso mendem, direwangi nyolong komputer. Silite adem, mergo cukur jembi lungguh mester. Gue boleh nggak? Boleh. Yuhu, pagelaran tanpa arah kembali hadir di rumah Anda yang di dindingnya ada lukisan Ka'bah padahal keluarga Hindu. Sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segenap Mets Kangkorwil Desa Peleru, Morowali Utara. Ada nih. Ya, kami persembahkan pagelaran tanpa arah 6.9, sebuah pagelaran tanpa navigasi namun dengan pembahasan topik yang presisi serta daki selangkangan bencong najisitatif. Namun sebelum kita ke pembahasan topik, marilah kita semua menyanyikan sebaris lirik dari himne orang-orang yang kalau masukin ke kotak amal ditutupin uangnya biar nggak dikira sombong, tapi pas dimasukin bunyi kelunting. Kau masukin buka 50. Yes. Selesai. Dan sebelum kita ke pembahasan topik yang senantiasa faktual, di meja ini saya akan memperkenalkan para kolega saya. Di sebelah sini McDenny Wardana Peranakan, Ulet Manggis. Dan sebelah sini Mendy Peranakan, Kuang Wong Kelapa. Dan Aan Fernandinho Peranakan Testosteron Mayat. Testosteron Mayat. Saya kembalikan ke rekan moderator, silakan. Terima kasih Coki Anwar. Tepuk tangan buat Coki Anwar, luar biasa. Setiap opening selalu dadedor. Setelah opening, tidak ada. Tapi karena kita selalu membahas hal-hal yang sangat penting. Tapi sebelumnya tanpa arah ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita akan bahas sesuatu yang kayaknya ini akan mempengaruhi semua negara, bahkan masyarakat-masyarakat yang ada di negara itu. Betul. Kita akan bahas permasalahan tarif Trump. Apakah ini menjadi bencana dunia, bencana baru bagi dunia? Dan sudah hadir nih, yang hadir di sini ini adalah pakar-pakar yang memang mengerti sekali tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ngerti banget. Seperti ada Coki Anwar ini perwakilan dari Amerika. Exactly. Good afternoon. American name? What? Judge Big Dick. Yes. Oh yes. Okay. Where do you live in America? California? Illinois. Oh. Illinois. Yes. Torinoir. Fuck. Torinoir itu. Oh ya. Pantesan tadi ada bau pesing ya. Oke. Dan juga ada sekarang tanpa arah berbeda dari tanpa arah yang sebelumnya. Karena kita menghadirkan Mendy. Tepuk tangan buat Mendy. Mendy ini nama panjangnya Mendy Kembang Meren. Aduh, keluar lagi jokes bapak-bapaknya. Iya, emang saya udah bapak-bapak sih. Iya. Tapi kamu cocoknya Saiful sih. Sayang Elef Saiful. Saya tembak. Ya. Dan sebelah kiri saya ini adalah warga ya. Dia tidak peduli berapapun harga yang dinaikkan oleh Amerika untuk nilai jual. Dia tidak, karena dia sangat mencintai produk Amerika. Betul? Betul. Nah, apa produk Amerika yang kamu sukai? Harganya naiknya. Apa itu lagi? Belum itu saya nanyanya. Produknya. Nama produknya. produknya. Apa yang kamu sukai dari produk Amerika? Produk mereka adalah Amerika atau mereka sih ya?
Amerika ya. Kamu jangan terlalu kencang nanti. Iya maaf. Suka tiba-tiba jatuh cinta. Iya maaf. Canda ya. Iya. Beberapa kali kejadian. HP apa nama merek HP-nya? iPhone. Typhon, bukan iPhone. Typhon. Ya, iPhone. Kalau Typhon dari Cina, Typhon. iPhone. Dari Amerika. iPhone berapa yang kamu punya sekarang? iPhone 15. Orang ada. Kan ini Amerika mau ini kan mau naikin importnya lah berapa persen? Indonesia tuh 33, 34. Iya, 32. Misalnya nih ya, kita nggak usah ngomongin gitu. iPhone yang harganya 20 jutaan tiba-tiba 50 juta, kamu tetap beli? Dapat beli. Wes. Bener-bener orang ada. Ada uangnya? Mencet gua sendiri. Ada ngumpulin tabung dulu. Oh, tabung. Oh, nunggu 3 juta. Iya. Gua. Buat Baru ada DP. 5 juta ada. Iya. Dan ini ada Mandy. Mandy ini kebetulan CEO perusahaan yang perusahaannya ada salah satunya ada di Cina. Oke. Dan dia mendukung Cina untuk menaikkan tarif juga karena Cina ternyata langsung perang lawan Amerika. Jadi membalas Amerika yang memberikan ke Cina itu kurang lebih 34%. Dilawan kembali sama Cina 34%. Benar. Dan dinaikkan lagi sama Amerika 104%. Terus Cina menaikkan tarifnya 84%. Nah ini jadi pertanyaan, kenapa Cina ketika Amerika naikin 104, kenapa Cina cuma naikin 84%? Dari 34. Udah yang penting naik aja sih. Gitu dong harusnya. Yang penting naik aja. Iya. Yang penting gak kalah gitu. Ya kalah Yang dong, penting kalah. naik aja. Yang penting naik aja lah. Panjat Pinang juga naik. Dan Panjat Pinang juga Panjat Pinang naik. juga naik. Yang penting Nempel kamu naik, saya. malah bersenggama juga naik. Iya betul. Kan 80% kalah, Amerika 104 loh. Awalnya 34, Cina 34 sama adil. Terus Amerika 104, sekarang Cina cuma naikin 84%. Kenapa ya? Itu CEO atau simpanan CEO sih? Kok nggak bisa jawab? Hanya simpanan CEO-nya jangan. Udah yang penting naik, yang penting gak kalah. Oke, tapi kalau ini kalah kan 84% kalah dong, harusnya 104 dong. Kasihan, masih kasihan. Jangan dong. Gimana? Gak apa-apa yang penting naik. Masih kasihan aja. Oke, yang penting naik dari Cina, yang penting naik. Kan Cina produknya juga lebih banyak. Tapi kenapa kamu berani melawan Amerika? Kayak Indonesia, Prabowo masih negosiasi Ya. sama Amerika. Kenapa nggak berani? Ya kenapa? Kenapa nggak berani? Oh kamu nganggap Prabowo cemen? Bukan kan? Kata gua tadi jangan gitu, Bapak. Enggak, Maksudnya dia kenapa ini nggak berani? Lawan-lawan aja. Kan dia duluan yang mulai. Ya takutnya nanti kalau kan Amerika ini termasuk negara dikuasa ya, misalnya dikuasa ya. Takut terjadi sesuatu kalau misalnya dilawan dia. Kau berani? Apakah rasa karena Cina ini termasuk ini lebih? Ya kali belum chatan sama Xi Jinping. Belum dikabarin gitu. Ini aja 84 gua gak tahu belum dikabarin. Ya iya, kan biasanya Xi Jinping ngabarin lu cuman koyok gitu kan. Enggak dong. Gue tahu. Info men di mana? Ternyata dia bukan CEO-nya ternyata ini. CEO. Oke, gua nanya lu dulu lah. Pokoknya. Nanya Aja lu. tuh yang blonde. Apa alasan Amerika untuk naikin tarif baru? Sebenarnya kita ada agenda tersembunyi, tapi ya udahlah kita bongkar aja di sini. Okay. Ini adalah forum eksklusif, akan saya bongkar agenda Amerika ke Cina ya. Rencananya saya perwakilan Gedung Putih juga di sini. Iya. Donald Trump, dia itu penyuka panda. Nah, khususnya panda yang transgender. Dia suka, dan dia sudah memilih panda-panda di kebun binatang di Guangzhou. Di Guangzhou. Dia udah aku suka yang ini, aku suka yang ini, aku suka yang ini. Silakan kirim ke Gedung Putih. Nah, dengan adanya kargo yang akan kita pakai yaitu nanti Tiki. Jadi sekelas Trump pakai Tiki ya? Pakai Tiki. Yes. Nah, itu kan nanti akan mengalami tarif Tiki
otomatis akan naik kan. Ya. Untuk itu dengan pengiriman yang Anda sudah menangkap kan? Menangkap, saya paham. Pada itu nanti akan ini tersembunyi ya kita pengirimannya. Kita bongkar aja di sini. Jadi kenaikan tarif itu untuk menyelamatkan panda-panda ini karena tarif ongkir tiki itu naik. Dan sebagai barternya orang-orang yang pada pakai obat di Philadelphia itu yang di pinggir-pinggir jalan kita kirim ke Cina sebagai barter. Yes. Zombie-zombie yang maksudnya obat-obat yang di pinggiran yang di trotoar Philadelphia kita kirim ke Cina. Ngirim zombie kena berapa bang? Nah, kirimkan kena berapa? Karena melalui pos kilat, jadi nggak semahal tiki. Kalau zombinya pakai pos. Betul. Ya. Exactly. Tapi zombie kadang nggak bisa pakai pos. Karena posnya cuma gini doang. Nggak bisa dia gitu, nggak bisa zombie itu. Udah masuk gua jokes bapak. Kalau ngomongin soal panda nih, Aan ternyata selain dia koleksi iPhone, Aan juga koleksi panda ya? Hah? Iya. Iya nggak yakin. Yakin Panda dong. dari umur berapa koleksi panda tuh? Di umur 21. Panda dari umur 21 kamu piara. Namanya siapa pandanya? Namanya siapa ya? Wara. Wara nama panda. Kok dia lebih tahu sih? Memang kita di sini begitu ya. Memang kita di sini Upload di story, story. WhatsApp-nya kemarin. Dia suka lupa karena banyak ya. Karena banyak. Nah, kamu tadi tidak membantah nih. Katanya zombie-zombie, tahu kan di Philadelphia yang para drug user udah kayak zombie-zombie gitu mau dikirim ke Cina. Gimana lu sebagai perwakilan dari perusahaan Cina? Mau ngirim zombie? Ya udah kirim aja. Gampang aja. Nanti kita tembak. Ntar gue tembak-tembakin satu-satu kalau udah nyampe Cina. Oh gitu. Gitu. Udah kayak ini belum? Kayak apa? Kayak bisa sih orang lu. Cina. Nanti lu kenal lagi kata gua mulutnya. Oke, gini. Yang saya sebenarnya kurang setuju ya ketika Anda kan termasuk yang setuju Prabowo negosiasi. Maksudnya tuh, sudahlah. Kita tuh terlalu banyak atau terlalu lama dipermainkan Amerika gitu. Maksudnya udahlah biar Roma Irama aja gitu dipermainkan Amerika. Kenapa begitu? Iya, kan dulu Amerika dia sering dipermainkan. Rika. Yes. Rika. Ya, karena kan Rika itu dulu Rika itu Dia sang udah itu lahirin sekarang. Anaknya. Sudah melahirkan. sudah melahirkan. Rika. Anaknya cewek. Anaknya cewek. Suaminya siapa? Tak lupa namanya suaminya. Kok kamu tahu Rika ngelahirin? Kok kamu masih tahu? Si Koko. Berarti sama Koko, si Yohan. Iya. Si Rika dihamilin sama Yohan. Bukan, enggak sama itu suaminya aja. Iya, suaminya Yohan. Bukan, temannya. Trump. Siapa ya? Bambang Pamungkas. Pamungkas. Oke, yes. Kita kurang perdebatan di sini. Kita akan coba untuk mengalihkan begini. Anda kan perwakilan dari Cina. Harusnya Anda lebih berjuang untuk Cinanya sendiri. Andaikan tiba-tiba Amerika menguasai Cina, kan lu juga yang rugi. Sebagai CEO perusahaan-perusahaan lu nanti ditindas sama Amerika. Gimana? Lu? Ya kenapa dia bisa menguasai Cina? Cina aja nggak mau kalah kok. Dia naikin, gue naikin lagi, dia naikin lagi, gue naikin lagi. Iya pertanyaan gua, kalau misalnya akhirnya dikuasai sama Amerika. Nggak mungkin lah. Kalau Nggak mungkin. Enggak kalau gua nanya. Enggak mungkin. Enggak kalau. Kagak. Ya kenapa nggak mungkin? Kagak mungkin. Apa alasannya nggak mungkin? Karena kan Cina berani. Cuma Cina berani ngelawan. Masa dia berani cuma naikin 84, harus 102 dong. Salah si Jinping di situ tuh. Kan orang-orang ada nyelipnya bang. ya ada. Ada nyelipnya. Masa Dia presiden Jinping nyelip? yang penting naikin dah, naikin dulu Ya kan gitu. dia harusnya meeting sama lu, masa lu gak diajakin sama Lah gue Jinping? kan di sini. Ya Tapi lu urus dulu deh, lu ngomong dulu sama si blonde itu kata dia. Iya, tapi kan lu tuh sebelumnya lu tuh harusnya kan ngobrol sama Jinping. Dia tahu nih data-data nih valid ini. Valid, ini Iya. kan valid. Jadi lu mau ngomong apa sama Jinping sekarang? Gak ada Bahasa lagi. Cina, bahasa Jangan, Cina. gak bisa gue. Harus Bahasa yang harus Cina. yang Jinping. Yang panjang bahasa Cina. Gak bisa gue bahasa Cina. Karena program Cina. Gue CEO dari Cina nih, tapi gue bukan orang Cina. Gue orang Thailand sebenarnya. Oh, lu transgender. Sampai umur 3.
Laki. Anjing. Oh bagus dia dari umur 3 dia udah rubah. Jadi orang nggak tahu. Iya, jadi orang nggak tahu. Nggak kegep ya, nggak Berarti bahasa Thailand ngomong ngecimping. Sawadikap, Cina Hoy. Dia kalau gitu dia ngerti itu udah panjang artinya itu. Oh, apa bahasa Indonesianya apa? Halo Xi Jinping, gue lagi di sini. Lu tungguin gue, ntar gue bentar lagi pulang baru kita bahas soal kayak gini. Oh, Gitu. oke. Ya, udah mulai kena ya. Oke. Baik. Tapi Anda ini ya, maksudnya andai kan ini menjadi bencana dunia, terus akhirnya perang dagang terjadi. Anda mau lihat Amerika tiba-tiba ada? Gatel mas. Saya bantu. Basahin dulu. Terjadi perang dagang, bahkan terjadi akhirnya perang dunia keempat. Justru itu sebenarnya adalah agenda utama kami. Dengan adanya perang, kami Amerika bisa jual senjata yang seperti yang terjadi di perang-perang sebelumnya di Israel, di Kosovo, di Ukraina dan sebelum-sebelumnya. Kami menjual menjual senjata ke mereka sehingga kami mendapatkan keuntungan dan produk-produk andalan kami seperti iPhone, Nike itu dibikinnya bukan di Amerika, Pak. Justru pabriknya di Cina. Berarti India. Berarti sebenarnya lu ada kerjasama sama Cina. Sebenarnya iya. Berarti ini sebenarnya ketika lu perang sama Cina naikin berapa persen, itu hanya permainan aja. Berarti lu berdua sebenarnya mempermainkan negara-negara lain. Dia mah langsung kasih tahu. Jangan kasih tahu dulu dong. Enggak apa-apa ini. Kan kita mau ngeluarin iPhone edukasi. 21. Nih, kata gue. Masih 16. Oh iya, masih 16. Sorry. 21 ininya apa speknya? Kecil dia segini nih. Travel friendly. Travel Iya. friendly. Terus kalau nelfon gimana? WhatsApp? Enggak dong, tempel aja tas. Halo, Dimans gitu. Oh. Kalau udah tek. Kalau WhatsApp? Nggak bisa WhatsApp. Nggak bisa WhatsApp. Balik lagi zaman dulu anjing. Nggak bisa iPhone 21 WhatsApp. itu ada fitur popcornnya. Iya. Karena 21. Meletup-letup dia. Yes. Sama es di Jawa. Di Jawa. Iya, sama lemon tea, sama french fries. Ada babanya juga itu di dalam kalau dilihatin. Sama tiket jumbo. Tiket jumbo. Tapi, nih kalau ngomongin soal iPhone tuh dia paling expert Itu banget. dia lap dulu apa kayak habis berenang? Ini dulu. Enggak, dia merasa ganteng. Oh iya. Apa sih? Apa itu? Aan itu paling tahu iPhone dan dia sekarang tahu kekurangan iPhone apa. Ya. Jadi jangan terlalu membanggakan produk-produk Anda yang memang ternyata dibuatnya di Cina. iPhone itu punya kekurangan. Kekurangannya apaan? iPhone. Kekurangannya apa ya? Aduh, ingat Gak apa, kita kasih waktu mikir dulu. Ya. ingat dulu. Amin. Oke, mungkin salah saya. Yang kekurangan itu bukan iPhone, tapi AI. Ya. Iya. Itu Robs. Ya. Udah jelas. Jadi kayak gitu apa aja. Tapi oke, sekarang kita luruskan kembali ya. Sebenarnya apa yang dilakukan Bapak Prabowo itu untuk menjaga hubungan aja, menjaga hubungan baik. Jadi masih kan ini namanya bisnis ya, namanya bisnis, namanya perdagangan. Jadi masih ada cara untuk negosiasi. Ya, kita tahu bahwa ini selalu punya strategi untuk menghancurkan negara lain. Karena dia strategi juga kan untuk menghancurkan negaranya sendiri. Wah. Itu saya dari Mandy. Ya, tadi di WhatsApp ya, Mandy. Ternyata dari Cina tidak ada perlawanan, memang Amerika masih unggul di 125 terakhir 125 dan Cina belum mau naikin. Tiba-tiba Alasannya dibom. kenapa? Hah? Tiba-tiba dibom. Amerika? Yakin? Kita lihat aja nanti ya. Negara bagian mana dulu dari Amerika yang lo mau bom? Emang kenapa harus pakai bagi-bagian semuanya langsung? Goreng terus. Berarti kebakaran di LA kemarin akibat Anda. Wah, Anda ya berarti enggak, bukan saya. Banyak LGBT juga gara-gara Anda. Enggak, bukan. Anda seru gitu ngelihat suatu negara hancur gitu. Enggak. Dah, kita udah Bukan tahu. gua. Ternyata Mandy orangnya seperti itu. Enggak mungkin mereka enggak percaya. Enggak bakal percaya. Percaya.
percaya apa yang dikatakan saya, Mendy sebenarnya adalah transgender Thailand. Nah, Kita kembali lagi di Tanpa Arah berikutnya. Te amo mucho, adios. Nah, kaligrafi. Ini pembagian. Kan udah mulai so tahu kan? Uang rakyat apa? Uang itu fulus. Berarti syarikun, fulus, jama'. Jamaat atau bisa disikat koruptor. Hehehe. Berbagi, Yusyarik. yusyariku, follow dulu. Atau gampangnya, Wilisa. Oh, ini sekolah bela diri. VSHT.